Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Abdul Mukmin dari Prodi Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta, dengan nomor NIM 2023030065. Di sini, izinkan saya untuk sedikit memberikan materi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu tentang kasus-kasus yang bermoral dan kasus-kasus yang tidak bermoral. Dengan adanya video ini, bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan aplikasi Zoom untuk presentasi. Izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat? Oke teman-teman, sebelum kita mulai presentasi, alangkah baiknya kita awali dengan doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke teman-teman, langsung saja kepada materinya. Di sini saya akan membawakan materi yaitu tentang kasus-kasus yang bermoral dan kasus yang tidak bermoral. Perlu kita ketahui dulu teman-teman, apa pengertian dari kata moral tersebut. Oke, moral bisa disebut juga sebagai akhlak ataupun etika ataupun susila, di mana moral ini adalah satu tindakan yang dilakukan tentunya oleh manusia dan memiliki hal-hal yang positif. Sedangkan manusia yang tidak bermoral disebut unmoral atau tidak bermoral. Artinya tindakannya tidak memiliki nilai yang positif. Di sini saya akan mulai dengan kasus yang tidak bermoral, yaitu korupsi. Sudah tidak asing lagi teman-teman ya kata korupsi karena saking banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Oke, ini gambar korupsi. Oke teman-teman, kita mulai dengan kata korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara, uang perusahaan, ataupun uang lainnya yang bertujuan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan orang lain. Korupsi ini tidak hanya merugikan satu jiwa saja teman-teman, bahkan sampai ratusan jiwa, bahkan sampai satu negara yang dirugikan karena korupsi ini. Korupsi ini biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin yang seharusnya menjadi perantara untuk kesejahteraan rakyatnya, malah justru rakyat yang disengsarakan. Contoh kasus korupsi yang ramai diperbincangkan pada pekan ini yaitu tentang dugaan korupsi bansos yang dilakukan oleh Menteri Sosial sebesar 17 miliar. Saya mau punya gambarnya. Ini teman-teman yang sedang ramai diperbincangkan. Tak terbayang berapa juta kepala keluarga yang hak kesejahteraannya dirampas oleh oknum pemerintah ini. Perlu kita ketahui teman-teman bahwasannya kasus korupsi di Indonesia ini adalah ketiga tertinggi di Asia dan peringkat ke-90 di dunia. Kita bayangkan teman-teman, jika uang korupsi itu digunakan dengan bijak, dengan baik, digunakan untuk kepentingan negara tentunya, pastinya negara Indonesia ini akan maju dan sejahtera dalam ekonomi, dalam pendidikan maupun dalam kesehatan. Jelas korupsi ini adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Mana dalam Pancasila diajarkan untuk bisa berlaku adil, berlaku jujur, dan yang paling utama pemimpin harus bisa memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya. Semoga kasus korupsi di Indonesia ini bisa tidak ada lagi ya teman-teman, tidak terulang kembali. Stop korupsi dari sekarang. Yang kedua, saya mengambil kasus yang bermoral, yaitu tolong-menolong. Ya, kasus tolong-menolong ini semakin sini semakin pudar ya, karena zaman yang semakin berubah. Oke teman-teman, ya dengan senyuman, kita mulai dengan tolong-menolong dulu. Pengertian dari tolong-menolong adalah sikap yang saling membantu untuk meringankan beban penderitaan maupun kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu dengan ikhlas dan mengharapkan imbalan dan balas jasa. Pertolongan ini bisa dilakukan dalam bentuk apapun teman-teman. Bisa dalam bentuk perkataan, tindakan, tenaga, makanan, ataupun sebagainya. Jelas tujuannya untuk meringankan beban orang lain ya teman-teman. Jelas manusia
adalah makhluk sosial di mana manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain dalam kehidupan kita. Kita mulai dengan akan tolong menolong yang paling mudah, yaitu dengan senyuman. Senyuman ini bisa kita lakukan kepada siapapun dengan mudah, teman-teman. Ini tidak memerlukan biaya yang besar. Ini hanya perlu senyuman yang membuat orang bahagia. Yang kedua, dengan dana. Dengan dana kita ketika mempunyai uang yang lebih, kita bisa bagi kepada orang yang membutuhkan, bisa kita tolong dengan berupa uang tersebut. Yang selanjutnya dengan makanan. Jelas makanan ya, makanan kita tidak bisa, tidak ada uang, tetapi kita punya makanan yang lebih, kita bisa peruntukkan kepada orang-orang yang membutuhkan makanan. Selanjutnya dengan tenaga. Contohnya di sini ada gambar dan bergotong royong membersihkan akibat bencana alam ya teman-teman. Ketika kita bisa tidak ada uang, tidak ada makanan, tapi kita bisa memberikan tenaga kita untuk membantu orang lain. Ada dengan tenaga kesehatan. Ini kita ketika kita mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, pendidikan yang mengerti tentang kesehatan, kita bisa membantu dengan tenaga kesehatan tersebut. Selanjutnya yang paling penting yaitu konseling korban, karena yang paling penting itu anak-anak teman-teman, di mana anak-anak itu rentan ya terhadap terhadap trauma karena terjadinya bencana alam, sehingga kita perlu prioritaskan anak-anak karena anak-anak adalah masa depan negara ini. Oke, manfaatnya tentunya dari tolong menolong banyak sekali teman-teman. Yang pertama, kita bisa ambil manfaatnya menumbuhkan sikap rukun antar sesama. Yang kedua, menciptakan rasa tentram, aman, dan damai. Yang ketiga, memiliki banyak teman, teman-teman. Ketika kita tolong sana, tolong sini, sehingga kita dapat relasi yang cukup banyak dan mempunyai teman yang banyak tentunya. Yang terakhir adalah meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Jelas, menumbuhkan rasa empati dengan tolong menolong. Ini bisa kita aplikasikan kepada diri sendiri, pada orang lain tentunya. Hal ini tentunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan perlu kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang sederhana kita bisa praktikkan di lingkungan keluarga terlebih dahulu. Contohnya ketika kita sedang membersihkan rumah, kita terus membantunya. Terus tadi kita sedang belajar karena kondisi pandemi yang seharusnya di offline tetapi online, kita bisa membantu adik-adik tersebut, teman-teman. Itu yang contoh yang sangat mudah. Selanjutnya kalau menolong dengan yang paling akhir yaitu berdoa, teman-teman. Ketika kita tidak bisa mengeluarkan dana, tidak bisa mengeluarkan tenaga atau makanan, kita hanya bisa berdoa, karena berdoa itu tidak perlu tenaga gitu. Kita hanya perlu berdoa, mendoakan orang yang terkena musibah, sehingga kita juga bisa dapat tolong menolong. Mungkin itu saja daripada hari ini. Yang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.